tentang bangunan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Ini adalah tugas IPS sejarah saya. Nah, di video ini akan ada 4 topik yang akan saya bahas, yaitu adalah 1. Gambar peninggalan, yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah bagian peninggalan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah fungsi dan manfaat dari peninggalan itu. Nah, di video ini akan ada 2 peninggalan yang saya bahas, dan dua-duanya ini semua termasuk peninggalan pada zaman Belanda. Yang pertama adalah stasiun kereta api Lawang. Ini adalah stasiun kereta api yang biasa kita gunakan di Lawang. Nah, ini adalah gambarnya. Sekarang ada lokasinya. Stasiun kereta api Lawang atau yang selanjutnya disebut dengan Stasiun Lawang merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen PT Kereta Api Indonesia. Dan ketinggiannya rata-rata adalah 491 meter di atas permukaan laut dan merupakan stasiun kelas 1. Nah, stasiunnya terletak di Jalan Tamrin di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan lokasi stasiun ini berada di depan kantor Kecamatan Lawang. Jadi kantornya misalnya di sini, nanti ada jalan dan di sebelahnya ada stasiun. Dan juga tidak begitu jauh dengan jembatan layang yang berada di sebelah utara stasiun. Nah, kita lanjut ke topik ketiga, bagian-bagian peninggalan. Nah, di gambar ini adalah isi atau tengah istilahnya dari stasiun Lawang. Kayak biasa di depan ada tempat parkir, dan di tengah sini adalah tempat pengunjung, dan juga ada bagian meja, dan bagi ibu-ibu yang sedang menyusui ada juga tempatnya di sini. Dan juga yang kedua adalah tempat rel. Jadi nanti kalau kereta kita akan datang, kita bisa menunggu di sebelah sini, dan kalau sudah keretanya datang kita bisa naik. Jadi memudahkan para penumpang. Lanjut ke topik keempat, yaitu adalah fungsi pada masa lalu dan masa kini. Nah, fungsi pada masa lalu, stasiun kereta api ini mampu menjadi tempat halte atau stasiun kereta api dengan bangunan yang masih dari kayu. Dan ini digunakan orang-orang yang dulu tinggal di sini untuk berpergian dengan kereta. Dan fungsi pada masa kini tetap menjadi stasiun kereta api bagi kita semua yang ada orang-orang di sekitar kita, tetapi bangunannya direnovasi dan dibuat dengan batu bata. Karena kalau misalnya bangunannya masih dari kayu, bangunannya akan menjadi runtuh karena juga bisa dimakan raya. Makanya sekarang direnovasi dan dibangun dengan batu bata. Manfaatnya pada orang sekitar, yaitu adalah manfaat stasiun ini sebagai tempat interaksi naik turun penumpang dan bongkar muat barang. Juga berperan strategis dalam mendukung perkembangan wilayah dan ekonomi perkotaan. Kenapa mendukung perkembangan wilayah dan ekonomi perkotaan? Misalnya kalau Pak Jokowi datang ke Lawang, kan bisa naik kereta dari sana sampai mendarat di stasiun Lawang, jadi memudahkan. Dan juga untuk orang yang berbisnis di luar kota juga dapat naik kereta api dengan stasiun kereta api Lawang. Lanjut ke peninggalan Belanda nomor 2, yaitu adalah Gereja Jago. Nah, pasti kalian semua sudah tahu kan tentang Gereja Jago. Ini adalah gambar dari Gereja Jago dari depan. Nah, ada nama lain loh dari Gereja Jago, yaitu Gereja Santa Perawan Mariana. Biasanya dikenal nama Gereja Jago. Nah, Gereja Jago berlokasi di Jalan Tawang Argo Lawang, juga merupakan jalan menuju perkebunan teh Wonosari. Dahulunya memang sengaja dibangun oleh orang Belanda untuk memfasilitasi kegiatan peribadannya. Nah, tujuan mereka membangun gereja ini juga salah satu tujuan dari semboyan 3G untuk teman-teman, itu adalah gold, gospel, dan glory. Dan dia termasuk dalam gospel, yaitu keyakinan. Sebagian orang Belanda yang datang beragama Katolik, dan mereka juga ingin tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka
membuat gereja ini ada jalannya yang memfasilitasi menuju ke Buteh. Jadi setelah mereka dari Buteh, mereka bisa kembali lagi ke tempat peribadatannya ini, dan mereka juga tidak lupa beribadah loh teman-teman. Langsung masuk ke topik ketiga, bagian-bagian peninggalan dari gereja Jago. Ini adalah isi ulangannya kalau kalian masuk, dan di sini adalah tempat ibadah jemaat, ada kursi-kursi duduknya. Nah, yang selanjutnya ada semacam altar. Jadi itu kayak altar, aku nggak terlalu tahu karena ya aku bukan Katolik. Nah, langsung ke topik keempat, yaitu fungsi pada masa lalu dan masa kini. Nah, fungsinya pada masa lalu adalah sebagai tempat kegiatan peribadatannya orang-orang Belanda, karena di slide sebelumnya dan sebelumnya lagi aku sudah bilang mereka itu sangat kuat imannya dan juga mereka tetap rajin beribadah. Nah, fungsi pada masa kini adalah tetap menjadi tempat peribadatan jemaat Katolik. Adalah manfaat pada orang sekitar sebagai tempat ibadah bagi orang Katolik dan Kristen untuk berkomunikasi kepada Allah. Jadi tujuan untuk kita semua juga orang-orang Belanda pada masa lalu dapat berkomunikasi kepada Allah, dan gedung gereja hendaknya dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Jadi dibangunnya ini juga maknanya bagus ya teman-teman. Jadi kita jangan lupa juga beribadah karena sudah ada contoh dari masa lalu. Itulah dua contoh bangunan peninggalan pada zaman Belanda. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, bahkan belum tahu. Aku juga baru tahu loh kalau Stasiun Mawang dan Gereja Jago termasuk dalam peninggalan Belanda. Nah, itu saja yang akan saya bahas di video kali ini. Thank you for watching. See you again.